Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabiyyillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Yang saya hormati kepada Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya hormati al-mukarramun wal muhtaramun, kepada guru-guru kita, para kiai, para asatiz, dan tidak lupa pula kepada para pengurus pejabat setempat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tidak lupa pula tentunya kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat yang telah hadir di masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amal kita di waktu maghrib ini menjadi amal terbaik di sisinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita berada di bulan yang begitu indah, yaitu bulan Rajab. Jadi kalau kita nyebutnya bulan Rajab nggak apa-apa ya. Kalau bahasa Arabnya Rajab, ada kol-kolahnya juga ya. Rajab. Bulan Rajab ini adalah salah satu dari 4 bulan yang mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah At-Taubah ayat ke-36, inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan sebagaimana ketetapan Allah di Lauhil Mahfuz pada waktu Ia menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya pada 4 bulan itu, dan perangilah orang-orang yang musyrik semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian sebelumnya. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Surah At-Taubah ayat ke-36. Memang secara jelas Allah tidak menyebutkan bulan Rajab di dalam 4 bulan haram ini. Lalu dari mana kita mengetahui bahwasanya 4 bulan mulia yang Allah maksud di dalam surah At-Taubah 36 ini? Dari hadis sahihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Az-zaman qad istadara kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard as-sanah 12 syahran minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar allazi baina Jumada wa Sya'ban. Dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu itu berputar seperti hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam setahun terdapat 12 bulan. Di antara 4 bulan, di antara 12 tersebut ada 4 bulan-bulan yang haram.
3 bulannya berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Dan Rajab mudhar, yaitu terdapat di antara Jumada dan Sya'ban, di tengah-tengah bulan Jumada dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abbas sampai mengatakan al-amalu shalih fihi a'zam wa zulmu a'zam. Apa keutamaan dan salah satu keutamaan dari bulan Rajab ini? Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya maksiat di bulan Rajab maka akan Allah balas berkali-kali lipat. Pun dengan amal soleh di bulan Rajab, Allah akan balas dengan berkali-kali lipat pahala. Maka silahkan usini wa iyyakum bitaqwallah kepada Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Bagi yang hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah nikmat yang begitu luar biasa, yaitu nikmat hidup di bulan Rajab ini, maka pergunakanlah bulan ini dengan sebaik mungkin, dengan memperbanyak amal soleh, mengurangi amal salah, dengan lebih bersemangat dalam mengerjakan berbagai macam kebaikan dan mengurangi berbagai macam kemaksiatan. Ini bulan sebagai training center kita, Pak, ya. Bulannya latihan kita untuk apa? Untuk menghadapi olimpiadenya orang-orang bertakwa 2 bulan lagi ke depan. Yaitu bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan bulan latihan. Bulan Ramadan sudah bulannya musabaqah. Bulan Ramadan sudah bulannya berlomba. Kalau hari ini kita masih berleha-leha, kemudian bulan Ramadan kita baru latihan, maka sesungguhnya kita termasuk orang-orang yang tertinggal. Kenapa? Karena Allah harapkan orang yang sudah masuk di bulan Ramadan adalah orang-orang yang sudah menyiapkan takwanya dengan sebaik mungkin. Makanya kalimat perintah puasa diakhiri dengan takwa. Jangan sampai kita yang sudah diberikan kesempatan hidup di bulan Rajab ini tapi tidak mempersiapkan diri untuk apa? Untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kita kan sering berdoa dengan doa yang sangat indah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahi Rajab kami ya Allah, berkahi Sya'ban kami ya Allah, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Pertanyaannya Pak, Bu, pertanyaannya kita akan nggak tahu minggu depan kita masih ada atau tidak, bulan depan kita masih hidup atau tidak, Ramadan yang akan ketemu ini kita masih ada atau tidak. Maka kalau kita nggak tahu sama sekali tentang kehidupan kita di masa yang akan datang, maka minimal kita sudah mempersiapkan pertemuan kita dengan Ramadan. Kalaupun nanti kita nggak temu dengan Ramadan, maka Allah sudah mencatat kita sebagai orang yang bertakwa di bulan Ramadan. Nah, dari hari ini persiapannya, bukan nanti. Makanya sampai diajarkan doa seperti itu, Pak. Karena kita belum tentu sampai ke sana. Ya Allah, berkahi. Berkah itu apa sih? Ziyadatul khair wastimraruhu. Yang namanya berkah itu adalah saat kita bisa mendapatkan kebaikan dari apa yang kita miliki, dari setiap tetesan rezeki yang Allah karuniakan, dan istiqomah dalam hal kebaikan itu. Jadi bukan sekali berbuat baik udah selesai, tidak, ya. Dikasih mobil supaya berkah, ya rajin-rajin bawa mobil ke masjid, rajin-rajin bawa mobil ke tempat-tempat yang bisa menambah keilmuan, kebaikan, membantu saudara seiman. Kalau cuma sekali-kali dibawa ke masjid, sisanya dipakai buat jalan-jalan doang, berarti kurang berkah itu. Iya, uangnya banyak, ya. Uangnya banyak, hartanya banyak. Ada 10 juta yang dipakai kebaikan cuma 100.000, nggak berkah hartanya. Sok silakan muhasabah diri Pak, Bu, ya. Dari harta yang berlimpah yang kita punya hari ini, kira-kira sudah berkah atau belum hartanya? Jangan-jangan kerjaannya cuma menumpuk-numpuk dunia aja. Ini uang banyak, tapi yang dipakai cuma 10% kebaikannya, nggak berkah itu namanya. Makanya sampai para sahabat itu Pak, ada orang-orang yang para sahabat ini ya Masya Allah, kalau dikasih uang yang banyak tuh bingung mau dipakai apa.
Bukan seneng, bingung. Karena takut-takutnya ini uang justru membuat dia terlena dan disibukkan oleh harta itu. Makanya ada salah satu sahabat yang pernah dapat untung 30 miliar, malamnya nggak bisa tidur. Untung 30 miliar nggak bisa tidur. Kalau saya udah nyenyak tuh Pak. Udah milih hotel yang terbaik, jalan-jalan kan gitu ya. Kalau kita ya. Ini enggak, untung 30 miliar, bingung, curhat sama istrinya. Wah istriku ini gimana ini? Ya, kita punya untung 30 miliar, takut-takutnya ini istidraj. Takut-takutnya kita malah semakin jauh dari Allah. Istrinya solihah akhirnya menjawab apa? Ya sudah, besok pagi kita bagikan kepada warga sekampung. Tuh, Masya Allah. Karena takut nggak berkah. Jadi setiap apa yang kita miliki, pakaian, apalagi rumah misalnya. Ini rumah jangan-jangan nggak pernah dipakai ngaji. Ini rumah nggak pernah dipakai ngundang buat anak yatim. Dipakai cuma buat tidur aja. Dipakainya buat nonton TV, main HP saja, itu boleh jadi nggak berkah. Karena standar berkah itu ziyadatul khair wa istimraruhu. Bertambahnya kebaikan dan terus menerus kebaikan tersebut diusahakan untuk dilakukan. Ya. Makanya kita minta Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana. Kenapa harus dimulai dari bulan Rajab? Oh ternyata bulan Rajab adalah bulan pembuka bagi bulan-bulan yang mulia setelahnya. Sok berapa? Nih mohon maaf, bulan Rajab ini bulan keberapa? Bapak yang sebelah kanan saya nih. Bulan Rajab bulan keberapa? Adik ya. Bulan ke-7, Masya Allah, barakallahu fiik. Waduh hebat ya. Nanti dapat hadiah dari Ustadz ya. Oh, jangan dulu pulang, ntar Ustadz pulang duluan aja. Ya beres ngaji kita ketemu. Masya Allah, bulan Rajab itu bulan ke-7. Nah ini Pak, pembukaan ini Pak, bulan Rajab ini adalah pembuka bagi bulan-bulan mulia setelahnya. Baik, setelah bulan Rajab ada bulan apa? Bulan Sya'ban, bulan ke-8. Kemudian bulan ke-9, bulan apa? Bulan Ramadan. Kemudian bulan ke-10, bulan Syawal. Setelah bulan Syawal, bulan Zulqa'dah. Setelah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Bulan ke-8 tadi bulan apa? Ayo mulai ngitung lagi ya. Kalau kita kan hafalnya apa Masehi ya. Bulan ke-8 Agustus. Bulan ke-7 apa? Juli. Kan cepet ya. Bagian sudut bulan Hijriah bingung ngitung dulu nih. Muharram, Rajab apa dulu nih ya. Apalagi yang biasa pakai bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Ketemu bahasa Arab agak repot nih. Karena kan di Sunda tuh ada bulan Roah. Bulan Hafid, begitu ya. Ya nggak apa-apa, itu bagus Pak. Zaman dulu, orang zaman dulu, Masya Allah ya orang tua kita itu sampai hafal. Yang penting hafal bulan-bulan Hijriah. Nah ini Pak, bulan Rajab ini pembuka bagi bulan-bulan mulia setelahnya. Bulan Rajab ada Isra Mi'raj. Bulan Sya'ban ada nisfu Sya'ban. Bulan Ramadan ada apa? Bulan Ramadan ada puasa yang wajib hukumnya. Kemudian ada malam yang khairum min alfi syahrin, yaitu malam Lailatul Qadar. Bulan Syawal, ada apa Syawal? Ayo, bulan Syawal ada apa? Syawal ini ada Idul Fitri. Kemudian Syawal juga ada puasa sunnah 6 hari. Syawal juga termasuk dari bulan haji. Setelah Syawal bulan apa? Zulqa'dah. Zulqa'dah ini bulan apa di dalamnya? Ada apa kemuliaannya? Pertama, Zulqa'dah ini bulan haji. Yang kedua, Zulqa'dah termasuk bulan haram ini Pak, yang 4. Tadi kata Nabi kan bulan 4 itu apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. 11, 12, 1, dan 7 bulannya Pak ya. Di bulan Zulqa'dah ada bulan haji plus bulan yang mulia. 2 kemuliaan, Masya Allah. Setelah bulan Zulqa'dah ada bulan apa? Bulan Zulhijjah. Ada apa di situ? Ada ibadah haji. Dan Zulhijjah termasuk bulan hurum juga, bulan yang mulia. Kemudian ada apa lagi? Bulan Al-Muharram. Kita kenal ada malam Asyura. Awas, konotasinya kan serem mulu kalau Asyura itu ya. Apalagi kalau Asyuranya malam Jumat, Kliwon, wah udah tuh. Nyuci keris, mandi tengah malam, manggil pocong, wah segala macam tuh. Ada aja kerjaannya itu ya, oknum-oknum musyrik itu ya. Jangan ya, jangan. Jadi ada malam Asyura atau hari Asyura, Masya Allah, bulan Muharram. Dan itu semua adalah ya bulan-bulan mulia yang dibuka dengan bulan Rajab.
Maka ini training center kita, Pak, tempat latihan kita untuk apa? Untuk mempersiapkan diri dengan sebetul-betulnya persiapan haqqa tuqatih. Apa tuh haqqa tuqatih? Yaitu dengan sebaik-baiknya takwa untuk menghadapi bulan demi bulan yang isinya adalah perlombaan, yang mana yang berlomba di dalamnya adalah orang-orang bertakwa. Iya, kita bukan orang soleh, iya, kata Imam Syafi'i juga, ya. Lastu minas solehin, saya tuh bukan orang soleh, tapi aku mencintai orang-orang soleh. Maka kalau orang sudah jatuh cinta, biasanya akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang dicintai. Kita berjuang tuh supaya kita juga dicintai oleh orang yang kita sedang cintai, begitu, ya. Jadi belajar tentang apa saja rukun puasa, apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang membatalkan pahala puasa, bagaimana taraweh. Taraweh itu berapa, ini kan ada permasalahan klasik yang terus berputar-putar setiap tahunnya. Kita ini selalu konflik yang Masya Allah sama setiap tahunnya. Masalah tahlilan, nggak tahlilan. Masalah apa lagi, misalnya Sayyidina apa nggak pakai Sayyidina. Masalah apa lagi misalnya, nanti nih ya, nih taraweh 11 apa 20 rakaat atau 23 rakaat. Hayu aja itu terus ya. Kalau saya pribadi sudah lelah, Pak, sama konflik itu. Capek dengarnya gitu ya. Ya, jadi Masya Allah semuanya ada dalilnya. Semuanya ada riwayatnya, ada asbabul wurudnya, ada asbabun nuzulnya. Detailnya tuh kenapa sholat taraweh yang awalnya ini 11 rakaat tiba-tiba jadi 20, di Madinah berubah jadi 36 oleh Imam Malik, kemudian ditambah lagi jadi 40 rakaat. Masya Allah tuh, Pak, ya. Pernah sholat tarawih 40 rakaat di sini, pernah nggak? Mana Pak DKM? Ya 8 rakaat kelamaan aja udah pada batuk, makmum kan ya. Iya, ngasih kode. Masya Allah. Ini kadang-kadang kami nih Ustaz ya, imam ini suka dalam keadaan tertekan, Pak, kalau jadi imam. Kecepatan salah, kelamaan lebih salah lagi, kan begitu ya. Jadi serba salah jadi imam tuh. Kadang-kadang kalau mau jadi imam mikir-mikir surah apa dulu yang dibaca nih ya, kira-kira kepanjangan atau enggak ya. Jangan-jangan besok di blacklist lagi kan gitu. Masya Allah ya. Karena sholat taraweh itu, Pak, sebenarnya kan kalau dalam bahasa Arab, sholat taraweh itu baru dinamakan sekarang-sekarang saja. Dulu zaman Nabi nggak ada nama sholat taraweh. Nabi itu sholat malam, ya. Sholat malam dan cuma 3 hari di bulan Ramadan. Sholat awal Ramadan beliau sholat, setelah sholat Isya diikuti oleh para sahabat. Sholat hari kedua diikuti lebih banyak oleh sahabat. Sholat hari ketiga diikuti lebih banyak lagi oleh para sahabat. Tapi sholatnya Nabi itu nggak main-main. Rakaat pertama yang dibaca itu surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan surah Al-Baqarah, dilanjutkan surah Ali Imran, ditutup oleh surah An-Nisa. Tuh, 3 surah dalam 1 rakaat. Pernah tidak, Pak, baca 3 surah dalam 1 rakaat? Saya mah sering, Pak. Kalau pas witir tuh, rakaat terakhir, trikul, kulhu, kul azubra binnas, kul azubra bil falakan ya. Ya 3 surah lah lumayan ya, sunnah Nabi kan begitu. Itu Nabi, Pak. 1 rakaatnya Masya Allah, ya, gak main-main. 8 rakaat, tapi yang dibacanya 30 juz tuh, Masya Allah, Pak. 30 juz. Dan bacaannya itu enggak buru-buru ngebut, enggak, ya. Kenapa? Karena tarawih itu asal katanya dari roha, istiroha. Sholat yang santai, bukan sholat yang buru-buru. Hari ini kan ada yang sholat 20 rakaat, isyanya jam 7:30, tarawih beres jam 8. Ini sholat apa? Ya, ada yang 23 rakaat itu 7 menit kalau nggak salah ya. Daerah itulah, daerah saudara kita tuh ya. Ngebutnya luar biasa itu. Allah aja isinya. Nggak tahu bacaannya apa ya. Amin ya musabako, amin gitu ya. Di saya masih musabako begitu, amin ya. Nah ini, Pak, tarawih itu berbeda dengan tahajud. Tahajud itu ada perintah dalam Al-Quran. Tahajud itu artinya mujahadah, jihad, berjuang, bersungguh-sungguh. Tapi tarawih santai sholatnya, hati-hati bedakan antara tahajud dan tarawih. Maka tarawih jangan memaksakan makmum ataupun imam untuk sholat sesuai keinginan kita, nggak bisa. Ya,
Pokoknya semuanya harus merasa tenang dan nyaman ketika sholat taraweh itu. Makanya imam ketika melihat jamaah itu perhatikan dulu. Ini yang dimakmumin kira-kira umurnya usia veteran apa masih muda? Atau campur nih ya, ada yang muda, ada yang tua, ada yang anak-anak. Nah, itu disesuaikan sama imam. Bukan request DKM, bukan request apalagi makmum, bukan. Kami tuh pernah, Pak, ya. Mau sholat taraweh, ini dibisikin dulu sama makmum, bukan sama DKM, sama makmum. Ustadz, tolong ya, nanti suratnya pendek-pendek, saya baru pulang kerja, katanya. Lah, itu jadi bingung itu, Pak. Bukan sama DKM, tapi sama makmum begitu. Padahal lagi-lagi sholat taraweh itu adalah sholat yang santai. Nah, dari yang tadi 11, mohon maaf 8 atau 11 itulah ya, kan tidak ada dalilnya, Pak. Nabi itu memerintahkan sholat taraweh itu nggak ada. Ya, sampai hari ini nggak ada Nabi mencontohkan sholat tarawih, itu tidak ada nama tarawih itu. Kemudian Umar bin Khattab berijtihad, ya, setelah Nabi ya tidak ada, maka Umar menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat tarawih tadi. Yang disuruh mimpin imamnya adalah sahabat yang jadi tangan kananannya Nabi, Sayyidul Qurra, Pak, pemimpinnya para pembaca Al-Quran. Siapa namanya? Ubay bin Ka'ab. Beliau yang paling mirip sholatnya dengan Nabi, bacaannya mirip dengan Nabi, ahli qiraah, juga ngerti isinya dan juga mengamalkannya. Ubay bin Ka'ab. Ubay jadi imam, ya awalnya 11 rakaat. Bacaannya sama kayak Nabi, rakaat pertama surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa. Awal-awal sahabat banyak yang ikut, ya. Tapi sebagaimana yang kita lihat seperti kita, sholat tarawih itu kan rame di awalnya doang, pertengahan hilang, di akhir lebih hilang lagi, bisa muncul ya, itu tergantung mudik atau enggak kan gitu ya. Nah, ketika awal-awal Ramadan penuh para sahabat sholat ngikutin Ubay bin Ka'ab, mulai 10 ke sana mulai sepi masjid. Umar mempelajari ini ketika jadi khalifah, dipelajarin sama Umar. Ini keren, Pak, pemimpin presiden sampai mempelajari kondisi jamaah masjid. Coba, Pak, hari ini kan yang mimpin yang mikirin masjid kan cuma DKM, betul nggak? Ini pemimpin kita kan nggak ada yang mikirin masjid nih. Nah ini ya Umar bin Khattab mikirin, dilihatin sama Umar ini, kenapa masjid mulai sepi? Oh, saya buat tekniknya, bacaannya tetap sama seperti Nabi Muhammad, tapi rakaat sholatnya ditambah, supaya yang harusnya 1 rakaat ini 3 surah bisa jadi diganti 1,5 surah gitu loh. Maka mulailah yang awalnya 11 berubah jadi 23. Di situ, Pak, Umar bin Khattab. Ternyata ketika sudah 23, sahabat pada balik lagi tuh salat tuh. Rame lagi masjid ya. Di beberapa tempat di Madinah merasa keberatan lagi juga nih ketika zamannya para tabiin. Bacaannya panjang, hampir 30 juz misalnya, tapi sholatnya cuma 20 rakaat. Ditambah lagi sama Imam Malik jadi 36. Yang penting apa? Yang penting bacaannya seperti Nabi, sholatnya seperti Nabi. Masalah nanti rakaatnya berapa itu nggak masalah, karena hadis Nabi jelas. Sholatul lail masna, sholat malam itu 2 gitu, ya. Makanya dibuat jadi 36 oleh Imam Malik di Madinah. Kemudian ada yang 40 sampai 60 rakaat ada, Pak. Jadi silahkan Bapak pilih yang mana boleh. Yang penting kembali tadi, tarawih itu sholat istirahat. Jangan ngebut-ngebut, boleh, Pak. 2 rakaat istirahat dulu, makan misalnya gorengan atau apa biasanya tuh, kolak ya, takjil biasanya bulan puasa kan ya, santai dulu, yang ngobrol dulu, udah siap bangun lagi, nggak masalah ya. Yang penting sholatnya tenang dan bacaannya kalau bisa agak panjang tarawih tuh. Jangan pendek-pendek, request itu dipendekin tuh sholat tuh. Inna atau inna wal asri lagi, apalagi kulhu. Kita kan nggak tahu, Pak, apakah ini Ramadan terakhir kita. Kita kan pengen Ramadan ini Ramadan yang berkualitas. Nggak apa-apa inna atau inna, tapi bacaannya merdu dan agak panjang, nggak apa-apa ya. Inna a'tainakal kautsar, nggak apa-apa dipanjangin, nggak usah inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar, Allahu akbar, Allahu liman hamidah. Jangan ya. Tarawih itu artinya apa tadi? Sholatnya santai. Jadi saya pernah, Pak, waktu kuliah di Mesir itu, kami ini mahasiswa, Pak, ya, namanya mahasiswa Indonesia, mohon maaf ya, kerjaan kami itu mencari bantuan pendidikan
dari muhsinin dari orang-orang baik yang ada di sekitar kota Kairo, Pak. Dan biasanya mereka muncul kapan? Di bulan Ramadan di masjid-masjid, Pak. Ngebagiin uang itu nggak tanggung-tanggung, Pak. Lagi sholat gopokan uang nih, beres sholat tuh kami kadang-kadang dikasih 500.000 satu anak, satu mahasiswa. Ada yang 1 juta coba ngasihnya tuh, nggak tanggung-tanggung. Akhirnya kami kerjaannya ya udah muterin masjid ya, sekalian apa, tarling ya kalau bahasa kita mah ya. Padahal kan ada modus lain kalau mahasiswa ya. Mencari penghidupan juga. Nah, akhirnya kita menemukan beberapa sholat yang nyaman, ya tarawih yang nyaman, hingga datanglah kami di salah satu masjid yang masjidnya ini dekat dengan apa ya? Ya dekat dengan markas TNI, Pak, TNI sana, TNI Arab. Dan itu, Pak, imamnya pilihan, masjidnya begitu nyaman, AC-nya jangan ditanya lah ya. Jamaahnya juga penuh itu, Pak, padahal dekat markas TNI itu, Pak, di sana. Askar lah gitu. Kemudian kami masuk di sana, Masya Allah, Pak. Rokaat pertama itu, Pak, Masya Allah, merdunya luar biasa. Merdunya luar biasa. Dan ternyata di sana itu, Pak, ya, satu malamnya itu sholat taraweh 8 rokaat. Ya biasanya memang ada juga 20, ada yang 8 di masjid itu. Nah kami kebetulan ketemu yang 8 rokaat. Dalam mindset kami, wah cepet nih, kan gitu kan ya, cepet di 8 rakaat aman nih. Habis ini langsung antri dapat bantuan pendidikan gitu. Ternyata ketika rakaat pertama, ini Masya Allah, Pak, yang dibaca itu 2 juz, Pak. 2 juz, itu kan akhirnya kami mahasiswa, Pak, tebak-tebakan. Misalnya apa ujungnya? Wallahu innallaha sami'un alim. Ruku nih. Enggak, ternyata lanjutin lagi. Tebak-tebakan tuh. Ya, sampai pada satu titik imamnya ini nangis ya karena apa ngerti bacaannya, kami pun nangis, Pak, nggak ruku-ruku. Orang mah ini ruku ya akhirnya nggak khusyuk gitu ya. Karena niatnya nggak ikhlas kali sholat ya. Karena gue nungguin aja nih kapan rukunya ini imamnya. Dan akhirnya sampailah di salam, Pak. Selesai salam, baru 2 rakaat langsung istirahat, Pak. Istirahat, makan kurma, minum zam-zam, kemudian juga minum sayuran, makan sayuran yang disediakan oleh DKM. Istirahat dulu tuh, ya. Karena kan bacain 4 juz berarti kan, Pak. Ya, 1 rakaat 2 juz. 2 rakaat kan 4 juz. Istirahat dulu tuh, lama tuh. Ngobrol dulu. Pada saat itu kami lihat ada seorang kakek-kakek dan sholatnya kebetulan di samping kami. Sholatnya begitu tenang sekali, Pak. Sholatnya tenang sekali, Pak. Kemudian kami bertanya mahasiswa ini, kakek sudah lama sholat di sini? Oh sudah, Nak. Kami sudah 8 tahun. Kakek sudah 8 tahun sholat di sini. Oh begitu, Kek. Kuat amat, Kek. Memang nggak ada niat buat pindah ke masjid yang lain. Ini kan lama sholatnya, ngomporin biasa, Pak, mahasiswa ya. Karena kami ya mungkin belum siap menerima 1 rakaat 2 juz ya. Dan bacaannya pelan, Pak. 2 juz bacaannya pelan, nggak ngambut gitu ya. Kemudian akhirnya si kakek menjawab dengan penuh keimanan, Dek, engkau sholat dengan kakimu dan aku sholat dengan imanku. Tuh coba, Pak, Masya Allah, Pak. Jawaban itu kan menampar kami, Pak, mahasiswa yang sedang belajar, masih muda, dinasehati wallahualam apakah itu beliau ini wali, apakah beliau ini orang soleh, tapi jawabannya itu nembus, Pak, dari hatinya langsung ke hati kami, Pak. Kami diem aja langsung, engkau sholat dengan kakimu dan aku sholat dengan imanku. Wah. Ini kita, Pak, kalau sholat dengan iman nggak akan pilih-pilih imam, Pak. Benar? Nggak akan pilih-pilih masjid, nggak akan diincar mana masjid yang cepat, masjid yang ada AC-nya, masjid yang nyaman, yang ada takjil, enggak, Pak. Selama iman ini yang memanggil, maka apapun kondisi masjidnya, siapapun imamnya, maka iman inilah yang menjaga tetap hangatnya semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Makanya yang Allah panggil siapa? La'allakum tattaqun. Bukan la'allakum tashkurun, bukan la'allakum ta'qilun, tatafakkarun, enggak. Yang Allah panggil langsung orang-orang yang bertakwa untuk menjalankan ibadah yang bernama siam. Bulan Ramadan itu siangnya siam, malamnya qiyam. Itu tugas kita, Pak. Maka kedua hal ini harus kita siapkan dari kapan? Dari bulan Rajab ini. Rajin-rajin puasa boleh, tidak puasa di bulan Rajab memperbanyak puasa boleh.
Memang tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya puasa Rajab 5 hari, puasa Rajab 1 hari, puasa Rajab 7 hari. Nggak ada dalilnya, nggak ada. Ya, semua puasa dalil-dalil tentang puasa Rajab itu kebanyakan hadis-hadis palsu dan hadis doif. Tapi ada hadis sahih yang disampaikan dalam hadis Bukhari Muslim, yang mana ketika suatu hari seorang sahabat yang bernama Abi Mujibah atau Abu Mujibah datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, masih kenal nggak denganku? Rasul kemudian bertanya, siapa ya? Aku Mujibah ya Rasulullah, yang dulu pernah berjumpa dengan engkau. Karena Rasul hafalannya luar biasa dan sebutkan nama langsung ingat. Oh, engkau Mujibah yang dulu seperti ini, seperti ini. Dan dilihat ternyata si Mujibah ini badannya kurus kering, Pak. Beda dengan awal ketemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul bertanya kepada si Abi Mujibah ini, ada apa dengan tubuhmu? Kenapa kondisimu sekarang kurus, sangat kurus sekali? Dijawab oleh Abi Mujibah, ya Rasulullah, aku itu selalu puasa sepanjang tahun. Aku selalu puasa dan tidak pernah berbuka kecuali waktu-waktu yang haram, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Selebihnya aku berpuasa semua Rasul. Ya, di situ Rasulullah SAW kemudian berkata apa? Sumu min atau sum min hurum watruk. Silahkanlah engkau berpuasa di bulan-bulan yang haram, ya. Tapi kemudian jangan lupa untuk tidak berpuasa juga. Maksudnya apa? Kalau ingin memperbanyak puasa di bulan Rajab, ada dalilnya, ada betul. Tapi afdolnya bagi kita yang tidak terbiasa puasa sebelumnya, maka boleh dimulai dari latihan puasa Senin Kamis dulu saja. Kalau tidak Senin Kamis, maka boleh di Ayyamul Bid yang 13, 14, 15. Atau puasanya Nabi Daud alaihi salam, atau puasa qadha, itu silahkan, ya. Yang lebih utama malah puasa qadhanya. Kalau nanti ternyata sudah siap mentalnya untuk berpuasa seperti Nabi Daud, boleh silahkan, karena pesan Nabi dalam hadis sahihnya begitu, sum ya min hurum watruk, gitu loh. Silahkan kau berpuasa, ya, tapi jangan lupa untuk berbuka. Dalam artian berbuka itu apa? Jangan puasa selama sebulan penuh di bulan Rajab. Di bulan Syaban juga jangan puasa sebulan penuh, tapi ada waktu-waktu untuk berbukanya. Kemarin kan ramai ada dalil-dalil kalau puasa 1 hari di bulan Rajab pahalanya seperti orang yang apa tuh? Banyaklah dalil begitu ya. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, pahalanya seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Itu hadis palsu. Cara ngecek hadis palsu gimana Ustadz biar gampang? Karena kami tidak belajar tentang tafsir hadis dan lain sebagainya. Cara ngecek hadis palsu atau tidak itu Pak, itu mudah. Silahkan Bapak, ya Ibu, cek apakah hadis ini keutamaannya melebihi hadis yang ada di puasa wajib, gitu loh. Puasa Rajab itu kan sunnah. Kalau pahala sunnah melebihi dan mengalahkan puasa wajib, berarti ini pasti hadisnya hadis palsu, begitu. Tuh ada itu dibahas itu setiap pengajian, hari pertama Rajab ini, hari kedua Rajab ini, hari ketiga Rajab ini, padahal yang disampaikan itu hadis palsu. Ya kalau keutamaan-keutamaan yang mungkin dapat ilham dari para ulama sah-sah saja. Tapi kalau membawa nama Nabi Muhammad SAW, berkata hadis dari Nabi Muhammad SAW, itu maka tidak diperbolehkan, begitu ya. Seperti itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat mulia dan boleh jadi menjadi penentu kualitas Ramadan kita, Pak. Kita tuh nggak bisa, Pak. Mohon maaf ya, levelan kita mungkin ya, saya tidak tahu di antara kita apakah ada wali atau tidak begitu. Tapi levelnya orang awam seperti kita, Pak, kalau tidak dilatih dari sekarang puasanya, menghatamkan Al-Qur'annya, baca Al-Qur'annya, ketemu Ramadan itu pasti kelimpungan, Pak. Repot kita. Baru sahur udah kelaparan paginya gitu ya, bingung karena nggak biasa puasa. Siang hari lihat kecoa kayak korma kan begitu ya, lihat es teh manis seger aja bawaan nih tiap hari. Jangan ya, makanya dilatih dari sekarang Pak Bu, dilatih biar nanti ketemu Ramadan ya saya sudah biasa puasa, nggak ada masalah dengan puasa Ramadan. Baca Quran dibiasakan dari sekarang ya. Jadi Pak Bu, amalan-amalan yang sekiranya akan kita kerjakan di bulan Ramadan, maka latih dari mulai hari ini.
Ya, tadi ada apa? Misalnya puasa. Puasa nggak mampu, ya sudah, sholat sunnah saja mulai kerjakan. Kenapa kita memperbanyak sholat sunnah? Karena di bulan Ramadan banyak sholat sunnahnya. Sholat sunnah taraweh, witir, bangun sahur ada tahajud, qobliyah subuh, kemudian ada apa lagi? Duha dan lain sebagainya. Maka dilatih dari sekarang. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, man dakhalal masjid, ya, Iza dakhala ahadukum al masjidah fala yajlis hatta yusalliya rakaatain. Kalau ada orang yang datang ke masjid, kemudian dia sudah berwudu, maka jangan langsung duduk, sholat sunnah tahiyatul masjid dulu. Supaya apa? Supaya nanti setiap tempat sholatnya akan menjadi saksi di akhirat kelak, yang memberatkan dia di hisabnya, sehingga hisabnya menjadi hisaban yasiron, hisab yang mudah. Kenapa? Karena pahalanya banyak dari yang sunnah-sunnah saja, apalagi yang wajib. Begitu. Nggak bisa Ustadz sholat sunnah juga. Ya sudah, kalau gitu mulailah dengan memperbanyak zikrullah, zikir. Karena kita nggak bisa nilai orang lain dari penilaian dari pribadi, Pak. Mohon maaf, misal saya rajin tahajud, ya. Si bapak ini nggak pernah tahajud. Boleh jadi memang dia nggak mampu tahajud, tapi dia rajin apa duhanya. Si bapak rajin duha, ya. Boleh jadi nggak mampu untuk bersedekah, saya mampu untuk bersedekah, tapi saya nggak rajin duha, kan begitu. Jadi tiap orang itu ada kespesialisasian amal-amalnya masing-masing, Pak. Ada yang ahli sedekah tapi jarang puasa sunnah, ada yang rajin puasa sunnah tapi susah buat sedekah, ada itu, Pak, yang begitu. Dan nggak masalah gitu, bukan tugas kita untuk ngurusin mereka. Tugas kita adalah mengajak pada kebaikan, apapun bentuk kebaikannya, dan bukan tugas kita untuk menilai kebaikan orang lain. Awas, ya, sibuk nilai orang lain. Ada si bapak yang baru datang ke masjid, widih, dari mana aja nih, baru hijrah nih, wah diomongin macam-macam. Baru taubat nih, gitu ya. Padahal dia baru pensiun, baru sempat ke masjid, dia omongin macam-macam. Mohon maaf Pak, Bu, di masjid ini ada dua tipe yang datang ke dalam masjid ini. Yang pertama adalah orang yang taat, yang kedua adalah orang yang taubat. Dan kita jarang memberikan tempat kepada orang yang taubat nih, lebih sering kepada orang yang taat saja. Yang sudah kenal, pakaiannya sudah rapi, pakaiannya sudah pakai koko, gamis, pakai peci, kita kasih tempat yang terbaik, tatapan kita menenangkan, menyenangkan kepada mereka. Bagian datang yang tatoan, bajunya mungkin kaos doang, hati kita tuh langsung macam-macam aja pikirannya. Maling kotak amal nih, gitu ya. Wah, ini jangan-jangan mau nuker sendal nih. Wah, CCTV, cek CCTV. Hati-hati Pak, ya. Yang datang ke masjid ini ada dua orang. Yang pertama orang taat, yang kedua orang taubat. Beri tempat kepada orang taubat. Buat mereka jadi pribadi yang taat. Dengan apa? Rangkul hati mereka dengan sebaik mungkin. Jangan dilarang mulu, ya, apa-apa tadi dilarang, ya. Mohon maaf, di sini kalau sholat harus pakai jubah, nggak usah. Kalau dimain pakai kaos aja biarin, gitu loh. Yang penting kan nutup aurat. Mohon maaf, yang tatoan sholatnya di sop paling belakang, yang bersih sop paling depan. Jangan, nggak boleh begitu, ya Pak, ya. Jadi zikrullah Pak, zikir. Dalam surah Ar-Ra'd kan Allah bilang, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir itu akan menenangkan hati? Jadi ternyata Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, hati itu, pasangan supaya menjadi tenangnya hati adalah zikir. Maka hati tidak peduli kepada harta, hati tidak peduli kepada jabatan, hati tidak peduli kepada kemewahan hidup dunia, hati hanya peduli kepada zikrullah. Makanya banyak orang yang memiliki harta banyak tapi nggak tenang hatinya, betul nggak? Ada orang miskin nggak tenang hatinya, ya karena memang nggak zikir, bukan masalah hartanya Pak. Ada orang punya sepatu 10 juta, ya, dibawa ke masjid. Kira-kira yang dipikirin sholat apa sepatunya? Sepatu, kenapa? Karena ternyata harta itu tidak membuat hati tenang, Pak. Karena sudah janjinya Allah dalam Al-Quran, yang buat hati tenang itu adalah zikrullah. Maka bersyukur bagi orang yang dititipin harta banyak, tapi hatinya pandai mengingat Allah, tenang hidupnya. Hilang sepatu biasa saja, dah itu miliknya Allah, titipan dari Allah, ya udah beli lagi besok, ganti lagi, kan uangnya banyak, betul nggak? Ya, nggak usah langsung bikin update status, ya, tempat yang seharusnya dimuliakan ternyata, wah, ngedrama aja hidupnya. Ya jangan.
Jadi Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, harta, kemiskinan, kesulitan, kemudahan dan lain sebagainya itu bukan penentu ketenangan hati seseorang. Yang membuat hati orang itu tenang pasangannya cuma satu, apa? Zikrullah. Ada yang dikasih jabatan malah nambah pusing Pak pikirannya. Hatinya nggak tenang gitu ya. Karena ternyata memang jabatan itu bukan pasangan untuk menenangkan hati, bukan. Hati nggak butuh kekayaan, hati nggak butuh jabatan. Banyak orang pejabat yang nggak tenang hidupnya hari ini. Artis yang terkenal tahu-tahunya ternyata kan bercerai, berselingkuh. Orang miskin juga banyak, Pak, mohon maaf ya. Fakir dua apa yang nggak tenang hidupnya, bukan karena kemiskinannya, bukan. Kenapa? Karena tidak mengingat Allah. Terlalu banyak mikir, kurang zikir itu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 158 Allah bilang apa? Fazkuruni azkurukum. Dalam surah Al-Baqarah ayat 158 Allah sampaikan, maka kalian ingatlah aku langsung Pak, bayangkan Pak. Aku akan langsung mengingat engkau. Enggak ada kalimat dipenggal di situ, enggak ada Pak. Penghalang kalimat apapun tidak ada di situ. Fazkuruni langsung azkurkum. Kalau kun, fa, yakun, ada fa dulu Pak. Ya. Jadi maka jadilah, ada proses, ada fa. Tapi ketika fazkuruni azkurkum, kalian ingat aku langsung ingat kalian. Tuh, Masya Allah Pak. Itu Allah Pak. Maka ternyata Pak, Ibu rahimani wa rahimakumullah, lagi-lagi yang membuat tenang kita itu apa? Zikrullah. Jabatan nggak bikin tenang, harta tidak bikin tenang, pasangan yang cantik nggak bikin tenang, malah repot kan ya. Kita ganteng juga nggak bikin pasangan kita tenang, enggak, malah ketakutan. Dicek terus HP-nya akhir tiap hari kan. Iya, kenapa? Karena ternyata yang membuat tenang hati itu adalah zikrullah. Makanya yang ingat Allah itu Pak meninggalnya mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa jiwa-jiwa yang tenang? Yang sholatnya tumakninah. Nih tumakninah mutmainnah. Itu pasangannya Pak. Ya, sholatnya tenang, tarawehnya tenang, tahajudnya tenang, duhanya tenang, zikirnya tenang, membaca Al-Qur'annya tenang, tidak diburu-buru. Karena memang tidak ada yang harus diburu-buru kecuali sholat, ya. Jangan sampai sholat santai, kerjaan diburu-buru, kebalik. Inilah orang-orang yang banyak mikir, kurang zikir, begitu. Sudah Isya belum ini Bapak? 4 menit lagi. Cukup atau lanjut? Lanjut, oke. Baik ya, kemudian yang terakhir Pak, yang di bulan Rajab ini Pak, kalau memang zikir masih belum bisa kita dawamkan, minimal bacalah Al-Qur'an ya. Faqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah menjadi pemberi syafaat di hari kiamat nanti bagi siapa? Bagi sahibul Qur'an. Ustadz, saya belum bisa baca Quran, belajar, nggak apa-apa, nggak usah baca dulu. Iqra dulu saja dimulai Pak, ya. Iqra dulu, baru juz amma diulang lagi, walaupun sudah umur 40 tahun, 50 tahun, tidak apa-apa. Yang Allah lihat itu ikhtiarnya. Nggak mesti Bapak jadi qori, ngajinya bagus seperti imam kita tadi waktu maghrib, nggak mesti begitu. Ya, bisa sampai level itu luar biasa Pak. Tapi kalau memang belum bisa, belajar, itu yang Allah inginkan. Ya Allah lihat tuh usahanya. Saat hafalan saya kulhu lagi, kuliah lagi. Kalau sholat pura-pura nyari surah tapi balik lagi ke kulhu lagi, kuliah lagi. Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Yang penting ada niat untuk belajar, memperbaiki bacaan. Iqra. Jadi jangan gengsi Pak. Umuran kita bawa Iqra ke masjid itu nggak masalah Pak. Nggak usah gaya-gaya bawa Al-Quran berat-berat gede gitu ya. Yang dibaca ternyata Latinnya kan. Ada Latinnya sekarang tuh kan Al-Qurannya ya, ada merahnya supaya panjang dikit, yang biru agak didengungkan gitu. Nggak apa-apa kalau belum bisa, boleh baca Iqra. Saya baru Iqra 3, nggak apa-apa, tidak apa-apa ya. Yang Allah lihat adalah ikhtiar kita sebagai hambanya. Saat saya baru belajar kemarin 40 tahun yang lalu, saya ini sibuk sama kerja, tidak apa-apa. Tadi Pak, yang datang ke masjid ini, yang datang ke rumah Allah ini ada 2. Yang pertama sudah taat, yang kedua baru tobat, nggak masalah, tidak masalah Pak ya. Ada yang baru belajar sholat, ada yang nggak ngerti tentang wudu, nggak apa-apa ya, nggak usah disalah-salahin, nggak usah dimarah-marahin.
ada yang tiba-tiba tiduran di masjid, ada yang tiba-tiba apa segala macam. Nggak apa-apa, biarin. Tugas kita, misalnya jadi DKM di sini Pak, mohon maaf, mohon izin ini Pak ya. Ternyata ada jamaah yang ngeselin begitu ya, nggak apa-apa ya. Itu sebagai ladang amal kita. Kalau nggak mau jadi DKM juga nggak apa-apa, masih banyak orang yang pengen jadi DKM kok, kan gitu ya. Kalau ternyata kita lelah, kalau kita capek jadi DKM, terus pertanyaannya kenapa kita dipilih jadi DKM, padahal masih banyak orang yang lebih soleh, lebih rajin daripada kita. Karena Allah sayang sama kita Pak. Allah ingin lihat kita bersabar dengan ujiannya sehingga kita menjadi pribadi yang bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Semakin panjang sabarmu, maka semakin lama engkau bersama Allah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.